Banzai! Sejarah Kekaisaran Jepang secara tradisional bisa kita telusuri hingga tahun 660 sebelum Masehi, saat Kaisar Jimmu naik tahta, sebagaimana tercatat dalam dua kronik kuno Jepang, Kojiki dan Nihon Shoki. Di dalam narasi mitologis ini, Kaisar Jimmu disebut sebagai keturunan langsung Dewi Matahari, Amaterasu Omikami, yang menjadi dasar legitimasi ilahi bagi Kekaisaran Jepang. Walaupun kisah ini bersifat mitologis, ia memainkan peran penting dalam pembentukan identitas politik dan spiritual Jepang selama berabad-abad. Secara arkeologis, awal pembentukan masyarakat Jepang dapat ditelusuri dari periode Yayoi, sekitar 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Ditandai dengan masuknya teknologi pertanian padi, penggunaan logam, dan stratifikasi sosial. Masyarakat mulai berkembang menjadi komunitas-komunitas yang dipimpin oleh kepala suku, terutama di wilayah Yamato. Dari sinilah, cikal bakal kekuasaan terpusat muncul, dengan klan Yamato secara bertahap memperoleh pengaruh politik atas wilayah lain di Kepulauan Jepang. Pada abad ketiga hingga ke-6 Masehi, Jepang memasuki periode Kofun, dinamai dari makam-makam besar berbentuk gundukan tanah yang dibangun untuk para penguasa. Kofun terbesar, seperti makam berbentuk lubang kunci, menunjukkan adanya otoritas politik yang kuat dan terpusat. Klan Yamato menggunakan simbol-simbol ritual, senjata, dan aliansi pernikahan untuk memperluas pengaruhnya, menegaskan posisinya sebagai kekuatan dominan di Jepang bagian tengah dan barat. Dalam periode ini, hubungan Jepang dengan daratan Asia, khususnya Korea dan Tiongkok, semakin intens. Jepang mulai mengadopsi sistem tulisan Tiongkok, teknologi militer, dan konsep pemerintahan yang lebih kompleks. Catatan Tiongkok seperti Weizi menyebutkan keberadaan Ratu Himiko dari Yamatai, seorang pemimpin perempuan yang memiliki kekuasaan religius dan diplomatik, menandakan bahwa Jepang awal masih memiliki struktur politik yang beragam sebelum dominasi penuh klan Yamato. Menjelang akhir periode Kofun, fondasi kekaisaran Jepang mulai terbentuk dengan lebih jelas. Kekuasaan kaisar diposisikan sebagai pusat ritual dan simbol persatuan. Meskipun kekuatan politik praktis sering dijalankan oleh klan-klan bangsawan, sistem ini kelak berkembang menjadi struktur kekaisaran unik di Jepang, di mana kaisar dipandang sebagai figur suci dan abadi, sebuah konsep yang akan bertahan hingga ke Jepang modern. Periode Asuka menandai transformasi besar dalam sejarah kekaisaran Jepang. Dimulai sekitar tahun 538 Masehi, dengan masuknya agama Buddha dari kerajaan Baekje di Korea. Agama Buddha dengan cepat menjadi instrumen penting dalam politik dan kebudayaan, didukung oleh klan Soga yang melihatnya sebagai sarana memperkuat kekuasaan pusat. Sejak saat itu, Kekaisaran Jepang mulai menyerap gagasan-gagasan dari Asia Timur, terutama dari Tiongkok, untuk membangun negara yang lebih terorganisasi. Pada awal abad ke-7, Pangeran Shotoku menjadi tokoh kunci dalam pembentukan sistem negara kekaisaran. Ia memperkenalkan konstitusi 17 pasal pada tahun 604 yang menekankan harmoni sosial, loyalitas kepada kaisar, dan prinsip-prinsip Konfusianisme. Meski bukan konstitusi modern, dokumen ini mencerminkan upaya awal Jepang untuk merumuskan tata kelola negara berdasarkan moralitas dan hierarki yang jelas, dengan kaisar sebagai pusat kekuasaan simbolik dan politik. Reformasi Taika pada tahun 645 menjadi tonggak penting dalam sentralisasi kekuasaan kekaisaran. Melalui reformasi ini, tanah dan rakyat secara nominal dinyatakan sebagai milik kaisar, meniru sistem administrasi Tiongkok dinasti Tang. Pemerintahan terpusat diperkuat dengan pembagian wilayah administratif, sistem pajak, serta birokrasi yang tersusun rapi. Langkah-langkah ini mempertegas peran kaisar sebagai penguasa tertinggi Jepang. Memasuki periode Nara, Jepang untuk pertama kalinya memiliki ibu kota permanen di Nara, yang dirancang mengikuti tata kota Xiang'an di Tiongkok. Pada masa ini, hukum tertulis atau sistem Ritsuryo diberlakukan, mengatur administrasi negara, hukum pidana, dan hubungan sosial. Negara Kekaisaran Jepang mencapai tingkat organisasi tertinggi sejauh itu, dengan istana kekaisaran sebagai pusat politik, agama, dan budaya. Namun, pada akhir periode Nara, pengaruh biara-biara Buddha menjadi semakin kuat dan sering mencampuri urusan politik. Kekhawatiran akan dominasi agama atas pemerintahan mendorong pemindahan ibu kota, yang menandai berakhirnya periode ini. Meskipun demikian, warisan Asukan dan Nara sangat mendalam. Fondasi negara kekaisaran, legitimasi ideologis kaisar, serta sistem pemerintahan terpusat, yang akan membentuk Jepang selama berabad-abad berikutnya.
Periode Heian dimulai pada tahun 794 ketika Kaisar Kanmu memindahkan ibu kota dari Nara ke Heiankyo yang kelak dikenal sebagai Kyoto. Pemindahan ini bertujuan mengurangi pengaruh politik biara Buddha serta memperkuat otoritas istana kekaisaran. Pada awal periode Heian, Kaisar masih memegang kendali formal atas pemerintahan, namun struktur kekuasaan perlahan berubah seiring munculnya bangsawan istana yang semakin dominan. Klan Fujiwara menjadi kekuatan politik utama selama periode Heian dengan menguasai jabatan Sheisho atau Wali Kaisar dan Kampaku atau Penasihat Kaisar Dewasa. Melalui strategi pernikahan dengan keluarga kekaisaran, Fujiwara secara efektif mengendalikan pemerintahan tanpa harus merebut tahta. Kaisar tetap dipertahankan sebagai simbol legitimasi. Meskipun secara politik kekuasaan kaisar melemah, periode Heian dikenal sebagai masa keemasan budaya Jepang klasik. Sastra berkembang pesat dengan lahirnya karya-karya monumental seperti Genji Monogatari, karya Murasaki Shikibu, dan Makura no Shoshi, karya Sei Shonagon. Seni, puisi, waka, upacara istana, serta sistem estetika Jepang yang khas, berkembang dalam lingkungan aristokrasi istana Kyoto. Di luar istana, kontrol pemerintah pusat terhadap provinsi semakin berkurang. Para bangsawan dan kuil memperoleh hak pengelolaan tanah bebas pajak, yang melemahkan sistem pajak kekaisaran. Kondisi ini mendorong munculnya kelas prajurit lokal atau samurai, yang bertugas melindungi kepentingan tuan tanah, dan perlahan membangun kekuatan militer serta politik mereka sendiri. Ketegangan antara klan-klan militer, terutama Taira dan Minamoto, akhirnya memuncak dalam Perang Genpei pada 1180-1185. Konflik ini berakhir dengan kemenangan klan Minamoto dan runtuhnya dominasi aristokrasi istana. Peristiwa ini menandai berakhirnya periode Heian dan membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan militer, di mana kekaisaran tetap ada sebagai institusi simbolik, namun kekuasaan nyata beralih ke tangan para shogun. Periode Kamakura dimulai setelah kemenangan klan Minamoto dalam Perang Genpei pada tahun 1185. Minamoto no Yoritomo mendirikan pemerintahan militer atau Bakufu di Kamakura pada tahun 1192, diangkat sebagai Seitei Shogun oleh Kaisar. Sejak saat itu, Jepang memasuki era dualisme kekuasaan, di mana Kaisar tetap bersemayam di Kyoto sebagai simbol legitimasi, sementara kekuasaan politik dan militer dijalankan oleh shogun dan para samurai. Pemerintahan Kamakura berlandaskan pada sistem feodal militer yang berbeda dari birokrasi istana sebelumnya. Para samurai diberi tanah dan jabatan sebagai imbalan atas kesetiaan militer. Lembaga-lembaga seperti Shugo dan Jito dibentuk untuk mengontrol provinsi. Sistem ini memperkuat kekuasaan shogun sekaligus melemahkan kontrol langsung istana kekaisaran atas wilayah Jepang. Setelah kematian Yoritomo, kekuasaan de facto beralih ke klan Hojo yang bertindak sebagai wali shogun. Para shogun selanjutnya seringkali hanya menjadi figur nominal, mirip dengan posisi kaisar di hadapan shogun. Kondisi ini menunjukkan semakin kompleksnya struktur kekuasaan Jepang, dengan lapisan-lapisan otoritas yang saling tumpang tindih, namun tetap mempertahankan legitimasi tradisional kekaisaran. Salah satu tantangan terbesar keshogunan Kamakura adalah invasi Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan pada tahun 1274 dan 1281. Meskipun pasukan Jepang berhasil bertahan, keberhasilan tersebut sebagian besar disebabkan oleh badai besar yang menghancurkan armada Mongol, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai kamikaze atau angin ilahi. Namun, perang ini menguras sumber daya keuangan shogun karena tidak ada wilayah baru yang dapat dibagikan sebagai hadiah kepada samurai. Kelemahan ekonomi dan ketidakpuasan samurai membuka peluang bagi Kaisar Go-Daigo untuk mencoba memulihkan kekuasaan kekaisaran secara langsung. Usaha ini memicu runtuhnya keshogunan Kamakura pada tahun 1333. Meskipun restorasi kekuasaan kaisar tidak berlangsung lama, peristiwa ini menegaskan kembali peran simbolik dan politis kekaisaran Jepang yang tetap bertahan di tengah perubahan rezim. Setelah runtuhnya keshogunan Kamakura pada tahun 1333, Kaisar Go-Daigo berusaha mengembalikan kekuasaan politik langsung ke tangan kekaisaran dalam peristiwa yang dikenal sebagai Restorasi Kenmu. Kaisar berupaya menghapus sistem feodal militer dan membangun kembali pemerintahan terpusat berbasis istana. Namun, kebijakan ini gagal menarik dukungan luas dari kelas samurai yang telah menjadi tulang punggung kekuasaan militer Jepang. Ketidakpuasan para samurai dimanfaatkan oleh Ashikaga Takauji, seorang jenderal yang awalnya mendukung kaisar. Pada tahun 1336, Takauji memberontak, merebut Kyoto, dan mendirikan keshogunan Ashikaga atau Muromachi.
Ia mengangkat kaisar tandingan yang memicu perpecahan kekaisaran menjadi dua istana. Istana Utara di Kyoto dan Istana Selatan di Yoshino, sebuah periode yang dikenal sebagai zaman Nanbukocho. Perpecahan dua istana berlangsung selama hampir 6 dekade, hingga akhirnya disatukan kembali pada tahun 1392. Meskipun secara simbolik kekaisaran kembali bersatu, kekuasaan nyata tetap berada di tangan Shogun Ashikaga. Kaisar berperan sebagai simbol legitimasi, sementara pemerintahan pusat lemah dan bergantung pada kesetiaan para daimyo regional yang semakin otonom. Pada abad ke-15, kelemahan Keshogunan Ashikaga memuncak dengan pecahnya Perang Onin, konflik besar yang menghancurkan Kyoto dan meruntuhkan tatanan politik lama. Perang ini menandai awal zaman Sengoku, era peperangan antar daimyo yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dalam kondisi ini, kekaisaran tetap bertahan sebagai institusi simbolik, meskipun hampir sepenuhnya tersingkir dari kekuasaan politik praktis. Meskipun penuh kekacauan politik, periode Muromachi juga melahirkan perkembangan budaya penting seperti seni teh, drama no, dan arsitektur Zen. Kekaisaran Jepang, meski miskin kekuasaan dan sumber daya, tetap dijaga keberadaannya oleh para penguasa militer sebagai sumber legitimasi tradisional. Kelangsungan institusi kekaisaran inilah yang memungkinkan Jepang memasuki era berikutnya tanpa pernah benar-benar memutus garis kaisar. Zaman Sengoku merupakan periode peperangan berkepanjangan yang ditandai oleh runtuhnya otoritas pusat dan persaingan sengit antar daimyo. Setelah Keshogunan Ashikaga secara resmi berakhir pada tahun 1573, Jepang terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para penguasa militer lokal. Dalam kondisi kacau ini, kekaisaran Jepang tetap bertahan di Kyoto, meskipun kaisar hidup dalam keterbatasan ekonomi dan hampir tanpa kekuasaan politik nyata. Oda Nobunaga muncul sebagai tokoh pertama yang berhasil memulai proses penyatuan Jepang. Dengan kekuatan militer modern, termasuk penggunaan senjata api, Nobunaga menaklukkan banyak daimyo yang mengakhiri dominasi lama Keshogunan Ashikaga. Meskipun ia tidak pernah menyandang gelar shogun, Nobunaga tetap menghormati institusi kekaisaran dan menggunakan legitimasi kaisar untuk memperkuat klaim kekuasaannya. Setelah kematian Nobunaga pada tahun 1582, proses penyatuan dilanjutkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi berhasil menyatukan hampir seluruh Jepang dan membangun pemerintahan pusat yang kuat. Karena latar belakangnya sebagai rakyat jelata, Hideyoshi tidak dapat menjadi shogun, tetapi ia memperoleh gelar-gelar tinggi dari istana kekaisaran. Hal ini kembali menegaskan peran kaisar sebagai sumber legitimasi politik tertinggi di Jepang. Hideyoshi juga menerapkan reformasi besar, termasuk sensus tanah dan penunjukan senjata petani, yang memperkuat struktur feodal. Ia bahkan melancarkan invasi ke Korea pada akhir abad ke-16, meskipun kampanye ini akhirnya gagal dan menguras sumber daya Jepang. Sepeninggal Hideyoshi pada tahun 1598, keseimbangan kekuasaan kembali rapuh dan membuka jalan bagi konflik baru antar daimyo. Konflik tersebut berpuncak dalam pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, di mana Tokugawa Ieyasu meraih kemenangan menentukan. Kemenangan ini mengakhiri zaman Sengoku dan menandai lahirnya tatanan politik baru. Dengan dukungan kekaisaran, Tokugawa bersiap mendirikan keshogunan yang akan memerintah Jepang selama lebih dari 2,5 abad, sementara kekaisaran tetap dipertahankan sebagai simbol kontinuitas. Pada tahun 1603, Tokugawa Ieyasu secara resmi diangkat sebagai shogun oleh kaisar, menandai dimulainya keshogunan Tokugawa dengan pusat pemerintahan di Edo yang akan dikenal sebagai Tokyo. Sistem politik yang dibangun Tokugawa menciptakan stabilitas jangka panjang setelah berabad-abad peperangan. Kaisar tetap bersemayam di Kyoto sebagai kepala simbolik negara, sementara kekuasaan administratif, militer, dan ekonomi dijalankan sepenuhnya oleh shogun dan bakufu. Pemerintahan Tokugawa menerapkan sistem feodal yang ketat dengan pembagian kelas sosial yang jelas, samurai, petani, pengrajin, dan pedagang. Para daimyo diwajibkan menjalankan sistem Sankin Kotai, yaitu bergiliran tinggal di Edo untuk mengurangi potensi pemberontakan. Kebijakan ini memperkuat kontrol shogun, sekaligus menekan kekuasaan lokal para daimyo. Dalam bidang luar negeri, Keshogunan Tokugawa menerapkan kebijakan isolasi atau sakoku. Sejak pertengahan abad ke-17, Jepang menutup diri dari sebagian besar hubungan dengan dunia luar untuk mencegah pengaruh kolonial dan penyebaran agama Kristen. Hubungan terbatas tetap dijaga dengan Tiongkok, Korea, dan Belanda melalui pelabuhan Nagasaki, memungkinkan aliran ilmu pengetahuan barat secara terbatas melalui studi Rangaku.
Selama periode Tokugawa, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan perkembangan budaya rakyat. Seni ukiyo-e, teater kabuki, dan sastra populer berkembang pesat di kalangan masyarakat kota. Namun, di balik stabilitas tersebut, sistem feodal mulai menunjukkan kelemahan, terutama akibat tekanan ekonomi, bencana alam, dan ketertinggalan teknologi militer dibandingkan negara-negara barat. Memasuki abad ke-19, tekanan eksternal semakin kuat ketika kapal-kapal barat, terutama Amerika Serikat, memaksa Jepang membuka pelabuhannya. Kedatangan Commodore Perry pada tahun 1853 mengguncang tatanan Tokugawa dan mempercepat krisis politik. Ketidakmampuan shogun menghadapi tantangan baru, memicu gerakan yang mengatasnamakan pemulihan kekuasaan kaisar, membuka jalan menuju berakhirnya keshogunan dan perubahan besar dalam peran kekaisaran Jepang. Restorasi Meiji dimulai pada tahun 1868 dengan runtuhnya keshogunan Tokugawa dan dipulihkannya kekuasaan politik kepada Kaisar Meiji. Peristiwa ini bukan sekedar pergantian penguasa, melainkan transformasi mendasar terhadap struktur negara Jepang. Kaisar dijadikan simbol persatuan nasional dan pusat legitimasi politik, sementara elit baru yang terdiri dari mantan samurai memimpin proses modernisasi negara atas nama kekaisaran. Pemerintahan Meiji dengan cepat membongkar sistem feodal dan menggantikannya dengan negara terpusat modern. Domain-domain daimyo dihapus dan digantikan oleh prefektur, sementara kelas samurai kehilangan hak istimewanya. Jepang membangun birokrasi nasional, sistem hukum modern, serta tentara nasional berdasarkan wajib militer, meniru model negara-negara barat. Dalam bidang ekonomi dan teknologi, era Meiji ditandai oleh industrialisasi pesat. Pemerintahan mendirikan pabrik, membangun jaringan kereta api, dan mengembangkan industri berat, serta pendidikan modern. Sistem pendidikan nasional diperkenalkan untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan loyal kepada negara dan kaisar, memperkuat ideologi nasionalisme kekaisaran. Restorasi Meiji juga membawa perubahan besar dalam politik dan hukum. Konstitusi Meiji diundangkan pada tahun 1889, menetapkan Jepang sebagai monarki konstitusional, dengan kaisar sebagai kepala negara yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun terdapat parlemen, kekuasaan eksekutif tetap kuat di tangan elit birokrasi dan militer yang bertindak atas nama kaisar. Keberhasilan modernisasi Jepang tercermin dalam kemenangan militer melawan kekuatan asing, seperti Perang Tiongkok-Jepang pertama dan Perang Rusia-Jepang pada 1904 sampai 1905. Kemenangan ini mengangkat Jepang sebagai kekuatan besar dunia dan menandai kebangkitan kekaisaran Jepang modern, yang kini tidak hanya bertahan sebagai simbol, tetapi juga menjadi pusat proyek negara nasional yang ambisius. Periode setelah wafatnya Kaisar Meiji pada tahun 1912 membawa Jepang memasuki era baru di bawah Kaisar Taisho dan kemudian Kaisar Hirohito. Pada awal abad ke-20, Jepang telah berubah menjadi industri dan militer utama di Asia. Namun, ketegangan antara demokrasi parlementer yang berkembang singkat pada era Taisho dan kekuatan militer yang semakin dominan membentuk arah politik kekaisaran pada dekade-dekade berikutnya. Krisis ekonomi global tahun 1929 dan ketidakstabilan politik domestik memperkuat pengaruh militer dalam pemerintahan Jepang. Militer bertindak atas nama kesetiaan kepada kaisar, meskipun keputusan strategis sering diambil tanpa kendali langsung dari istana. Invasi Manchuria pada tahun 1931 menjadi awal ekspansi agresif Jepang di Asia Timur, diikuti oleh pembentukan negara boneka Manchukuo. Ekspansi Jepang meluas ke Tiongkok dengan pecahnya Perang Tiongkok kedua pada tahun 1937, serta disertai kekerasan besar terhadap penduduk sipil, termasuk peristiwa pembantaian Nanjing. Ideologi nasionalisme ekstrim dan konsep pengabdian mutlak kepada kaisar digunakan untuk memobilisasi masyarakat dan militer dalam perang total demi membangun kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada tahun 1941, Jepang memasuki Perang Dunia II dengan menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Konflik ini membawa Jepang ke dalam perang besar melawan sekutu di Pasifik dan Asia Tenggara. Pada awalnya, Jepang meraih kemenangan cepat, tetapi keunggulan industri dan militer sekutu perlahan membalikkan keadaan, menyebabkan kehancuran besar di wilayah kekaisaran. Kekalahan Jepang semakin tak terelakkan setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, serta deklarasi perang Uni Soviet. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penerimaan kekalahan melalui siaran radio, mengakhiri Perang Dunia II bagi Jepang. Peristiwa ini menandai runtuhnya kekaisaran Jepang sebagai kekuatan militer dan membuka babak baru dalam sejarah institusi kekaisaran itu sendiri.
Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, negara ini berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Masa pendudukan membawa perubahan radikal terhadap sistem politik Jepang, termasuk redefinisi peran kekaisaran. Kaisar Hirohito tetap dipertahankan di atas tahta, namun statusnya diubah secara fundamental, dari penguasa ilahi menjadi simbol negara semata, guna menjaga stabilitas sosial dan politik Jepang yang hancur akibat perang. Pada tahun 1947, konstitusi Jepang yang baru diundangkan, secara resmi menetapkan Jepang sebagai negara demokratis, dengan kaisar sebagai simbol negara dan persatuan rakyat. Kaisar tidak lagi memiliki kekuasaan politik, militer, maupun pemerintahan. Seluruh kewenangan negara dijalankan oleh parlemen dan kabinet, sementara kekaisaran berfungsi sebagai institusi budaya dan seremonial. Selama periode Perang Dingin, Jepang bangkit sebagai kekuatan ekonomi melalui industrialisasi cepat dan hubungan erat dengan Barat. Kekaisaran memainkan peran penting dalam diplomasi simbolik dan rekonsiliasi internasional. Kaisar Hirohito dan kemudian Kaisar Akihito melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk menegaskan komitmen Jepang terhadap perdamaian dan kerjasama internasional. Pada tahun 1989, Kaisar Hirohito wafat dan digantikan oleh Kaisar Akihito yang dikenal dengan pendekatan humanis terhadap peran kekaisaran. Pada tahun 2019, Akihito turun tahta secara sukarela, sebuah peristiwa langka dalam sejarah Jepang, dan digantikan oleh putranya, Kaisar Naruhito. Era Reiwa pun dimulai, menandai fase baru dalam sejarah kekaisaran modern. Hingga saat ini, kekaisaran Jepang tetap menjadi monarki tertua yang masih bertahan di dunia. Meskipun tidak lagi memegang kekuasaan politik, institusi kekaisaran memiliki makna historis, budaya, dan simbolik yang mendalam bagi masyarakat Jepang. Perjalanan panjang dari kekaisaran mitologis, negara militeristik, hingga monarki konstitusional modern mencerminkan kemampuan Jepang beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa memutus kontinuitas sejarahnya. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.